Halo Sobat Podcast Hidup Rohani Katolik. Selamat malam berkah dalam. Hari ini 16 Desember 2022 kita akan bersama-sama mengupas tuntas sebuah materi tentang bagaimana kita sebagai seorang Katolik itu dipilih, diutus dan menghasilkan buah. Maka hari ini podcast Hidup Rohani Katolik dengan judul menghasilkan buah dalam gereja Katolik. Bagaimana caranya? Hari ini kita bersama-sama dengan narasumber kita yang hari ini hadir bersama dengan saya, ya, Bapak Vincentius Daryanto. Selamat malam, Bapak Vincentius Daryanto. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, puji Luar Tuhan. biasa. Siap. Untung sudah dikenalkan ya. Nama saya adalah Wana ya. Supaya nanti tidak bertanya-tanya ini siapa ya. Saya Wana panggilannya dan yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Daryanto. Nanti akan sering saya panggil Mas Daryanto. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengupas tentang dipilih, diutus dan menghasilkan buah di dalam masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus di masa Advent ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sobat Podcast Hidup Rohani Katolik yang di rumah juga bisa bersama-sama kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama berada dan berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama membahas salah satu bagian dalam masa penantian, yaitu tentang dipilih, dipanggil, dan menghasilkan buah. Tentu di dalam masa Advent, masa yang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka terangilah hati dan budi kami agar di dalam merenungkan materi pada kesempatan hari ini, kami sungguh mampu untuk bersama-sama meresapkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mampu menyiapkan dengan sungguh kelahiran Sang Juru Selamat dalam diri Yesus Kristus Putramu. Sertailah acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Mas Daryanto. Mas ya, nggak usah Pak ya. Iya, Nanti biar kalau- mudah. Biar mudah ya. Biar Tapi mudah terus. nanti jangan dibalik kalau manggil saya Pak, jadi Oh, gitu kebalik ya. ya, nggak boleh. Biar tua. Nah, oke, setelah minggu yang lalu kita membahas di materi 1 ya. Memang di podcast ini kita di minggu yang pertama dan yang ketiga yang dibahas. Di kesempatan Jumat, 2 Jumat yang lalu kita membahas di materi yang pertama. Nah, di materi yang ketiga ini kita membahas dipilih, diutus dan menghasilkan buah. Jadi ada 3 poin saja nanti yang menjadi bagian kita ya, bagian komunikasi kita, sharing-sharing kita nanti di 3 itu ya. Pertama di bagian dipilih. Ternyata menjadi orang Katolik itu dipilih. Ini kan butuh penjelasan sebenarnya. Bagaimana Mas ini penjelasannya menjadi seorang Katolik dipilih? Bukan berarti loh, saya kan memilih. Iya. Dipilih itu maksudnya bagaimana sih? Mari Mas. Iya. Untuk menjadi Katolik, kita itu kan percaya bahwa menjadi Katolik itu kan karya Roh Kudus ya. Jadi mengapa sampai saya ingin menjadi Katolik? Itu sebenarnya ada panggilan yang sebelumnya kita terima, entah itu berupa kesaksian dari orang lain yang membuat kita tertarik, menggugah hati kita, atau mungkin juga karena pengalaman kasih yang kita alami yang membuat kita kemudian memutuskan untuk mengikuti Yesus melalui gereja Katolik ya. Nah, keinginan kita yang tadi kita putuskan untuk menjadi Katolik
kalau berdasarkan pengalaman saya ya, itu sebenarnya pengalaman seperti kita terperangkap begitu loh. Kayak apa namanya? Kayak itu sebenarnya bukan kehendak kita sendiri. Tapi karena kita ini sudah nggak bisa mengelak, meskipun kalau kita sendiri yang memilih, ini pengalaman saya, itu kan seringkali ada banyak Tantangan. pergumulan, banyak tantangan. Iya. Entah dari teman-teman kita, entah dari keluarga yang tidak setuju, entah nanti konsekuensi menjadi Katolik yang sebenarnya tidak mudah. Nah, untuk sampai pada keputusan itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita sendiri, karena kita dipilih oleh Allah itu, kita kita terperangkap dalam Roh Kudus gitulah Tapi istilahnya. dalam tanda kutip yang Dalam bagus tanda ya. kutip, Yang terperangkap itu bagus. kalau terperangkap dalam kebaikan, Iya. itu membuat kita itu nggak bisa berbuat apa-apa selain kita ingin melakukan apa yang baik itu. Iya. Berarti dalam konteks ini dipilih itu bisa jadi diartikan sederhananya dibaptis. Ya, dibaptis. Langkah untuk dibaptis berarti ya itu ya. Dibaptis itu kan tindakan yang konkret atas sebuah keputusan kita. Atas sebuah pilihan. Ya, atas sebuah pilihan. Kalau misalnya kita, ya saya ingin jadi Katolik, saya ingin ikut Yesus, tapi saya nggak mau dibaptis. Nah, itu sebenarnya keinginan yang tidak pernah diungkapkan dengan simbol. Kalau misalnya saya pengen sesuatu itu kan ya, Simbol. ya simbolnya ngatung, Simbolnya atau adalah ini minta, ya, misalnya ya. atau Nah, simbol, tanda, sarana yang menyatakan bahwa kita itu sungguh-sungguh memilih itu, ya menyerahkan diri dalam pembaptisan itu. Berarti itu tadi arti sakramen. Arti sakramen sebenarnya kan juga simbol, tanda dan sarana. Itu sebagai ungkapan yang lahiriah, ungkapan yang nyata dari pilihan kita. Jadi bukan hanya keinginan yang nggak pernah kita ungkapkan, gitu loh. Oh iya. Karena ada orang yang pengen terus, tapi nggak pernah diwujudkan. Terlaksana. Curhat ya. pengen itu nggak pernah diwujudkan. Artinya apa yang kita inginkan itu kan mesti kita wujudkan dalam tindakan. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang dipilih itu ya, Mas Daryanto itu dipilih bayi atau dewasa atau sudah akhir-akhir ini? Nah, kalau bayi itu lebih ini lagi. Bayi itu lebih kelihatannya dipilih. Karena kan nggak bisa memutuskan sendiri. Berarti Mas Daryanto nggak bayi ya? Nggak bayi dipilihnya saya. Ya? Saya dulu memang memutuskan untuk menjadi Katolik itu SMP. Saya kelas 2. Nggak Kelas tanya 2 saya. SMP. Nggak tanya saya. Kalau kamu kapan? Kalau saya ya sejak bayi dong. Sejak bayi. Iya, berarti kan dipilihkan. bayi kan? Dipilihkan. Berarti kan dipilihkan dong. Itu dipilihkan Sudah berarti artinya. dipilih oleh Allah melalui orang tuanya. Oh, iya. Kenapa melalui orang tua? Karena orang tua itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab dari sakramen perkawinan yang mereka saling terimakan gitu loh. Jadi dalam gereja kan mereka setelah menerima sakramen perkawinan, tugas tanggung jawabnya apa? Mendidik anak-anak secara Katolik. Nah, tanggung jawab inilah iman yang dimiliki oleh orang tua ini yang merupakan bentuk dari ini tanggung jawabnya orang tua yang kemudian diwariskan ke dalam diri anaknya. Tapi ya kadang-kadang setelah anaknya besar, sebenarnya pilihan itu ya tetap pada pribadinya. Artinya Allah itu sebenarnya kan memanggil semua orang untuk diselamatkan. Intinya kan di situ. Iya. Jadi yang memanggil itu kan Allah. Kita itu sebenarnya hanya menjawab saja. Betul. Bukan kita yang memanggil Allah. Gusti Allah tolong, ini bahasa Jawa lagi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Saya kalau ngomong sama orang hutan lagi, kan Wana ya, namanya Wana kan. Iya, Wana hutan kan ya. hutan ya, orang dari hutan maksudnya. Pelanggaran ini. Orang hutan. Ya, maaf ini karena kami kedekatan sudah sejak kecil ya. Iya. Walaupun kami sekarang di posisinya di Malang, itu asal usul kami salah satunya di desa ya, di daerah pegunungan, di daerah Gunung Kawi, sehingga Mas Daryanto ini sangat familiar dengan hutan ya. Iya, dengan hutan. Dan saya dibaptis justru di gerejanya Mas Wana dulu. Di Salam Rejo. Oh iya. Jadi saya SMP itu kan sebelumnya memang saya ini dilahirkan dari keluarga yang nikah beda agama ya. Jadi bapak saya Katolik, ibu saya Muslim.
Kemudian saya dari kecil memang dibesarkan secara Islam, dan saya juga memang waktu itu rajin ya mengikuti kayak pengajian, kemudian ya dakwah-dakwah itu saya sering mengikuti. Tapi memang di keluarga saya ya karena bapak saya juga Katolik, waktunya ke gereja saya juga kadang ikut ke gereja. Artinya pengenalan hidup menggereja itu memang sudah ada. Tapi di luar itu memang saya kemudian untuk bisa sekolah karena ke keadaan ya, untuk bisa sekolah kan saya ikut Pak D. Ikut Pak D kan memang Katolik. Nah, dari situ kemudian banyak saya merasakan kasih yang membuat saya tertarik untuk misalnya saya ikut Untuk terpilih ya berarti ya? Untuk dipilih tadi karena kan saya dipilih berarti. Karena apa? Misalnya diajak untuk makan bersama, doa bersama. Mereka berdoa secara Katolik. Itu yang kemudian membentuk saya. Mungkin Tuhan punya rencana dengan saya ada di sini gitu. Itu sampai saya putuskan baru kelas 2 SMP. SMP ya. Nah, ada kata kasih nanti yang akan tanda tanya besar di akhir ya, di sesi akhir ya, buah ya. Saya tadi menggarisbawahi ada kata kasih, apa itu nanti aja. Nah, itu berarti kan kalau saya boleh simpulkan sedikit dipilih tadi kan, berarti proses dipilih itu bisa jadi ketika masih bayi, bisa jadi ketika sudah bisa memutuskan sendiri apakah ya. Kita dipilih itu mau menanggapi panggilan atau pilihan tadi itu ikut atau enggak. Kalau enggak ikut ya terserah sebenarnya. Ya, berarti ada kalau dipilih sejak bayi berarti menanggapinya dengan sakramen baptis bayi. Ya, kemudian yang dibekali orang tuanya kan gitu ya. Kalau baptis dewasa berarti yang dibekali saya sendiri dulu yang mendapatkan katekumenat. Jadi saya berapa lama? Lama ya, saya hampir tiap seminggu 3 kali itu ke Salamrejo itu jalan seminggu kaki. 3 kali dulu ya. Jalan kaki berapa kilo itu dari desa saya ke Salamrejo itu. Kalau sekarang 1 minggu sekali ya. Ada yang sekarang 1 minggu sekali, tapi 1 tahun. Saya dulu 3 bulan. Sama saja berarti. Iya memang intinya sekitar 55 pelajaran lah. Iya. Gitu. Tapi dari belajar itu intinya tertarik atau? Saya ini memang tadi yang saya sampaikan ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang itu memang benar-benar seperti mengasihi saya. Meskipun pada waktu memang ya praktis saya memang berbeda dengan mereka. Saya kan masih belum Katolik waktu itu. Tapi ya memang saya nggak pernah membenci agama lama, saya nggak pernah, karena ya saya dibesarkan di tengah keluarga yang toleran, karena ibu saya sampai sekarang ya Islam. Adik saya sampai sekarang ya Islam, mbah saya ya Islam, tapi bapak saya tetap Katolik dan saya Katolik, nggak ada masalah. Kami artinya dari situ saya mengalami kasih baik kebaikan dari yang Muslim maupun yang Katolik itu sama-sama saya alami. Tapi saya lebih memilih ke Katolik ini karena dari sisi ketika katekumenat itu ya. Itu kan memang saya mempelajari dari seorang suster yang peduli secara personal kepada saya. Jadi benar-benar merasakan mendapatkan perhatian dari seorang suster ini, suster yang sekarang misi di Botswana sana. Nah, ini yang membuat saya kemudian merasakan kedekatan dari Tuhan sendiri melalui suster itu. Nah, dari situ yang membuat saya memutuskan ini. Meskipun sebenarnya sulit untuk meninggalkan, karena kan saya sudah terbentuk dari teman-teman saya yang lama, yang kemudian mungkin mereka akan mencibir saya, akan memusuhi saya, tapi saya waktu itu ya tidak terlalu mempedulikan itu, karena saya sudah siap saya menjawab iya gitu ya sudah. Gitu. Tapi sekarang sudah artinya sudah menerima semua. Iya. Oke, itu tadi 1 poin kan 3 poin, 1 poin kita dipilih. Dipanggil, dipilih. Gitu kita sudah dipanggil, dipilih. Saya tadi bayi, Mas Haryanto dewasa, remaja dan dewasa. Bahkan lansia pun juga dilayani kan seperti itu ya. Jadi itu dari konsep dipilih. Nah, terus yang kedua adalah diutus.
Jadi setelah kita menerima sakramen atau menanggapinya tadi dengan menerima sakramen baptis, ya kan? Otomatis kan kita itu punya tugas diutus. Iya. Ini maksudnya bagaimana gitu loh. Diutus untuk ngapain gitu loh, untuk berbuat apa kan seperti itu kan? Iya. Ini yang menjadi pertanyaan kedua yang mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya. Diutus. Nah, setelah diutus ya. setelah menjadi Setelah Katolik dipilih, diutusnya bagaimana dipilih, gitu ya? Kemudian kita menjawab, ya saya mau ikut. Ya, Kemudian diutus kan. diutus. Ya memang karakter panggilan Kristiani, panggilan menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu selalu dari pilihan ke perutusan, dari panggilan ke misi. Jadi kita kalau sudah dipilih itu bukan berarti bahwa ya sudah berarti kamu sudah dibaptis, kamu sudah selamat menikmati keselamatanmu. Tidak seperti itu. Iya. Jadi keselamatan ini harus bisa membawa kita pada tindakan yang keluar. Kita harus buat apa untuk orang lain. Iya. Nah, seperti Berarti tindakan nyata ya, konkret. tindakan nyata. Kalau kita lihat memang semua murid-murid Yesus itu kan dipilih oleh Yesus sendiri. Setelah itu kan disuruh kamu melakukan suatu pelayanan kemana, memberitakan Injil, kabar gembira, keselamatan kepada semua orang. Bahkan kalau kita ingat enggak ya? Enggak tahu ingat enggak. Kalau dalam pemuritan Yesus itu ya, menjadi murid Yesus itu, makanya tadi saya katakan konsekuensinya sebenarnya tidak mudah. Seperti orang kaya yang bertemu dengan Yesus, ingat kisah itu, kisah Yesus dengan orang kaya yang orang kaya ini datang kepada Yesus tanya, apa yang harus aku lakukan? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk kerajaan surga? Ya Yesus kan gampang saja ya, pokoknya kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ya sudah. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya kayak misalnya jangan ya mengasihi orang lain ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, pokoknya 10 perintah Allah ya. Itu kamu lakukan ya sudah. Kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, tapi kan orang kaya ini kan belum tahu juga sebenarnya ini perutusan atau panggilan untuk melakukan sesuatu berdasarkan 10 perintah Allah itu sebenarnya buat apa gitu loh. Nah, dia kan akhirnya akan mengatakan bahwa loh itu semua sudah kulakukan, ya kan, apa yang kurang gitu. Nah, dia kan seakan-akan dengan melakukan semua aturan-aturan itu, kemudian langsung otomatis kita akan masuk dalam yang namanya diselamatkan tadi itu. Nah, ternyata menurut Yesus belum cukup. Kamu harus apa? Menjual semua hartamu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu ikutlah aku. Nah, ikut Yesus ini berarti kan harus melakukan sesuatu keluar. Menjual harta artinya merelakan apa yang menjadi kelekatan kita biasanya kita pegang erat untuk kepentingan kita sendiri itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, berarti, baru kemudian itulah karakter dari menjadi Kristen. Ya, berarti nggak itu cukup yang dengan diutus tadi ya. Kita diutus keluar tadi itu nggak cukup dari pembaptisan, nggak cukup misalnya yang penting kamu ke gereja, tidak cukup. Yang penting kamu ikut misa, yang penting nggak cukup. Melakukan ibadat-ibadat, liturgi, ritual-ritual keagamaan nggak cukup. Kita harus melakukan sesuatu keluar. Berarti setelah dibaptis tidak hanya berkutat dalam gereja saja. Ya, dalam gereja maksudnya altar ya. Ya, di altar, tetapi juga kita ke masyarakat. Kan seperti itu ya. Ke masyarakat, berbuat amal kasih. Ya, jadi ingat perumpamaan tentang orang Samaria saya. Iya, kan sama dengan orang Samaria. Iya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya. Saya jadi orang apa ya itu? Saya kayak ahli Taurat saja. Saya ahli Taurat atau orang Farisi ya. Oke, itu konsep diutus. Jadi setelah dipilih, diutus. Jadi tadi dipilih, kita tanggapi, terus menerima sakramen. Setelah menerima sakramen, akhirnya kita melakukan sesuatu, tidak hanya di dalam, tetapi
keluar, jadi Ya, sampai ke keluar. masyarakat memberikan memberikan kesaksian, karena kepada- iman itu justru di situ harus kita memberikan wujudkan kesaksian ya. dengan kesaksian itu. Dan itu apa namanya? Kalau dari cerita saya tadi ya, sebenarnya saya dulu juga nggak sampai berpikir sejauh itu sih. Cuman ketika saya dibaptis, kan saya dibaptis itu karena juga karena mengalami yang tadi saya katakan kasih tadi itu. Iya. Nah setelah mengalami kasih itu, kemudian saya juga akhirnya melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena apa ya, bukan karena terpaksa, bukan karena kalau kamu sudah menjadi Katolik kamu harus begini begitu, enggak juga. Jadi apa yang aku lakukan ya karena aku sudah mengalami kasih. Sama kalau kita dibantu orang gitu ya, kita dibantu orang, kemudian kita merasa sangat bersyukur karena bantuannya itu, dan kita kemudian membantu orang lain itu kan karena dulu saya pernah dibantu loh. Masa saya nggak mau membantu kayak itu. Jadi dorongan membantu orang itu bukan karena supaya orang yang kita bantu membantu saya, enggak. Karena terlebih dulu kita dibantu oleh orang, diperhatikan oleh orang, maka saya tergerak untuk memperhatikan orang. Itu kata-kata Yesus apa itu? Apa? Kamis putih atau apa itu? Yang mana? Aku datang bukan untuk apa itu? Bukan untuk melayani. Iya. Bukan untuk dilayani loh. Masih malah sadar melayani. Aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tapi sebenarnya poinnya kan di situ. Poinnya iman kita itu memang akan mati kalau tidak disertai dengan perbuatan, kan Yakobus kan bilang begitu. Iya. Iman tanpa perbuatan itu kan adalah mati. Dan memang iman itu nggak bisa diwujudkan dengan hanya mengatakan aku percaya kepada Allah, mengucapkan syahadat, kredo, kemudian rajin ke gereja. Sementara keterlibatan kita di masyarakat itu nol gitu, ya nggak bisa. Iman itu harus yang istilahnya relasional gitu loh. Opo relasional gitu. Harus membuahkan hubungan yang baik kepada orang lain. Selalu berhubungan dengan dunia luar, bukan hanya untuk menyucikan diri sendiri dengan ritual ibadat, tapi tidak pernah melakukan yang baik, katakanlah yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Gitu. Iya. Oke, poin kedua saya rasa sudah ditangkap ini ya. Bagi sobat podcast Hidup Rohani Katolik yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada hal yang mau di-sharingkan, ya itu bisa dituliskan di kolom chat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kami akan jawab melalui kolom chat tersebut, melalui link paroki Janti ya, di Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi Janti. Atau misalnya dari sobat podcast Hidup Rohani Katolik ingin mendukung ya kegiatan ini supaya terus berlanjut ya, karena kegiatan ini akan rutin dan mohon doanya nanti supaya berlanjut terus gitu ya. Jadi apabila ada yang memiliki usaha dan memiliki iklan-iklan ya, bisa mengiklankan ya di podcast Hidup Rohani Katolik ini. Nah seperti itu, nanti hubungi, ada di akhir nanti ada kontak senternya. Promosi sedikit ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari perwujudan iman. Semua untuk memberi kesaksian ya. Oke, yang terakhir tadi saya sudah menangkap satu kata kunci yaitu kasih ya. Kasih, apakah kasih itu merupakan salah satu atau satu-satunya? Jadi salah satu atau satu-satunya, bingung. Salah satu atau satu-satunya dari buah-buah dari sakramen yang kita terima tadi, atau ini salah satu, atau memang ya ini menjadi dasar, atau bagaimana ini, Mas Daryanto? Kalau pertanyaannya itu kan memang agak berat ya. Bingung ya? Bingung, cuman menjawabnya sebenarnya gampang. Nah, bingung itu ya sulit. Maksud saya pertanyaannya itu membingungkan. Oh, pertanyaannya membingungkan. Tapi kalau tahu maknanya sebenarnya jawabannya itu sebenarnya tahu maknanya toh? Karena ujung-ujungnya apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri itu sebenarnya ya muaranya pada kasih. Kayak itulah yang menjadi ciri utama dari kekristenan atau kita sebagai orang Kristen dalam mengikuti Yesus,
ya kita dipanggil untuk mengasihi. Karena itu kasih itu hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, gitu, dengan segenap jiwamu ya. Iya. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kasih yang vertikal, kasih kita kepada Allah, kasih yang horizontal, kasih kita kepada sesama, itu dua konsekuensi dari menjadi pengikut Kristus yang nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa mengklaim saya mengasihi Allah tapi tidak pernah mengasihi sesama. Oke, berarti saya bisa nyimpulkan dari pertanyaan rumit tadi. Jadi buah yang berarti kasih itu berarti juga sebagai dasar dan sebagai buah. Ya kan salah satu buahnya kan kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan ya mau tidak mau itu bisa dilihat dari apakah kita mengasihi sesama atau tidak. Iya. Tapi kan nggak mudah itu. Ya sulit. Ya contoh sederhana saja, ketika ketika saya mendengarkan orang lain membicarakan tentang saya di belakang dan saya dengar, itu kan sakit. Iya. Tapi kenapa saya juga masih sering membicarakan orang lain di belakang orang lain itu? Iya. Itu kan sebenarnya juga contoh yang ya mungkin pernah saya alami atau mungkin sobat-sobat podcast Hidup Berani Katolik alami. Nggak pernah ya, sering kayaknya. Curhat. Sering ya. Artinya apa yang diajarkan Yesus ya secara moral, secara spiritual, itu sungguh-sungguh ajaran yang melampaui naluri manusia. Betul. Naluri kita itu kalau dimusuhi ya memusuhi, kalau dibenci ya membenci. Iya, otomatis saya itu. Lah kan ya nggak enak tuh. Dibenci tapi suruh mengasihi gimana? Tapi justru disitulah kesempurnaan. Kalau Yesus itu datang ke dunia, Natal, lahir ya, kita nantikan sekarang pada masa Advent. Yeah. Kalau kehadirannya itu nggak ada bedanya dengan naluri manusia seperti kita kan nggak ada gunanya. Yeah. Nah, justru karena Yesus yang tidak berdosa, yang berbeda dengan kita, yang memiliki hukum kasih yang melampaui kasih yang dipahami oleh manusia, kan kita namanya kasih itu kan, aku mengasihi kalau orang lain mengasihi kita. Yeah. Dan aku mengasihi kalau kasihku itu dihargai, dibalas gitu. Itu kan sudah wajar, sudah biasa. Lah kalau orang lain benci dengan aku, ya aku benci dengan dia, itu kan wajar. Tapi di sini di dalam ajaran dari Tuhan Yesus ini kan menjadi berat karena itu berlawanan dengan naluri kita, naluri manusia pada umumnya. menjadi sempurna karena kita selalu diarahkan ke situ. Kita selalu ada katakanlah kita itu sebenarnya tidak pernah berhenti untuk terus harus seperti Yesus. Yang mengasihi, seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa, Yesus mengasihi kita. Nah, maka kita harus seperti itu. Nah, tuntutan moral mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Itu kan yang membuat kita memiliki dorongan untuk terus, kalau istilahnya itu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, kalau bayangkan kalau nggak ada itu, kalau yang diajarkan sama dengan yang diajarkan manusia, atau kalau kita ingat dalam hukum ini ya, hukum rimba itu yang bukan hukum rimba, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu ditampar pipi kananmu ya tampar ganti, itu kan sudah biasa. Itu nggak ada tantangan sama sekali. Iya, nggak ada tantangan sama sekali. Itu justru aja ada tantangan, Mas. Ada tantangannya. Itu aja ada tantangan. Mau nampar takut gitu. Berani apa enggak? Kalau ditampar pipi kananmu, tampar balas ya. Iya, berani apa enggak? Berani apa enggak? Itu kan tantangannya karena tantangan ketakutan. Iya. Tapi kalau ini tantangannya bisa apa tidak saya mengasihi musuh. Nah, itu yang menjadi kalau saya semakin kesini semakin mencintai, semakin tertarik itu karena
saya tidak pernah selesai dengan istilahnya ini ya, perjuangan spiritual, perjalanan rohani. Iya. Untuk bisa sampai sempurna itu nggak pernah selesai. Sulit itu. Sulit untuk banget. Jangankan ke orang lain, ke keluarga sendiri saja loh kita sering bermusuhan. Dan berjuang untuk bisa damai itulah yang kita harus wujudkan. Maka kalau ada perintah Yesus tadi itu, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, itulah yang menjadi katakanlah ancer-ancer ini. Pedoman ya. Iya. Pedoman yang mengarahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang membanggakan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu. Oke, mantap. Sudah lengkap ada 3 ya. Itu buahnya baru 1 tadi ya. Yang cukup. utama dan terutama. Iya. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya banyak ya? Ya masih banyak. Kalau kita kan dipanggil tadi itu, kita dipilih, siapa yang milih kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang memang selalu yang dijanjikan oleh Yesus selalu menyertai kita kan? Ya. Nah, itulah yang selalu membimbing kita. Iya kan? Iya. Berarti buah-buah dari pembaptisan itu kan sama dengan sebenarnya tuntutan dari buah-buah roh kan? Buah-buah roh. Buah-buah roh. Iya, ada sukacita itu ya. Makanya kalau saya dibaptisnya dewasa tadi kan hafal. Saya? Enggak, hafal juga. Hafal. Dibaptisnya tambah lebih kecil toh. Dibaptisnya kecil, diberi pendampingan orang tua. Iya, diajari pelajaran agama. Cuma baptisnya kecil kan tadi itu. Oh, jangan dibicarakan. Kalau baptisnya kecil apa? Berbuahnya lama? Bukan berbuah lama. Apa itu gimana? Kuat, tahan lama. Oh, tahan lama. Semoga. Kalau baptisnya dewasa itu kayak lama. Enggak cepat berbuah gitu. Oh, iya. Semoga juga. Iya, oke. Tapi gampang mati gitu. Jangan. Kalau kayak yang buah dicangkokkan itu, kalau yang buahnya cepat dibuat percepatan itu ya, yang dicangkok, yang di ini kan gampang berbuah. Iya. Tapi hidupnya nggak tahan lama. Iya, gitu. karena kan sudah dewasa. Udah sama dewasa. bayi kan lamaan bayi daripada dewasa. Oh gitu ya. Iya, masih begitu saja. Tapi ya itu kan perumpamaan yang nggak setara sebenarnya. Karena perjalanan iman itu nggak bisa diukur dari lama atau tidaknya. Maka dalam itu, kebanyakan ngomong. Iya. Gak apa ya? Apa ya? Ini sharing ya, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol ini. Dalam apa namanya? Dalam kisahnya pekerja-pekerja anggur itu loh. Iya. Dan ada tuannya. Jadi waktu itu banyak pengangguran kan. Iya. Yang menunggu dapat pekerjaan. Kemudian ada tuan yang baik hati ini. Tuan baik hati ini melihat banyak pengangguran, akhirnya dia akan menyuruh, ada yang ketemu di jalan, keluar lihat satu, kok nganggur, kamu ini pergi ke kebun anggurku kerja di situ. Jam 12 siang ketemu lagi, kamu kerja sana, nanti dapat 1 dinar gitu kan. Upahnya sama, diberitahu semuanya sama. Jam 3 sore ketemu lagi, kamu kerja. Sampai yang terakhir, sudah waktunya mau pulang, masih ketemu, disuruh kerja juga. Dan di 1 dinar juga ya? Nah, ketika sudah waktunya bayaran, diprotes. Semuanya dapat 1 dinar. Dan diprotes. Dan diprotes kan? Iya. Dan diprotes karena apa? Loh, kok terimanya sama? Gitu. Iya, padahal kerjanya beda. Karena padahal kerjanya kan yang satu sudah dari dulu. Dari pagi. Yang ada yang kerjanya siang, sore, ada yang sudah waktunya mau pulang baru masuk. Berarti pekerjanya tidak mengerti arti adil. Nah, kalau di kacamata ini bisnis gitu ya. Iya. Ini kan harusnya nggak bisa seperti itu. Harusnya kan lembur itu ya dihitung jam ya tuh. Wah. Berarti yang pekerja tadi kurang mengerti arti adil. Nah, harusnya loh ya. Iya. Harusnya kan yang kerja mulai pagi dapat 1. Dapat banyak. Bukan dapat banyak, kesepakatannya kan 1 dinar. Nah, berarti arti adil konsepnya adalah memberikan kepada yang datangnya orang pagi, itu sesuai haknya. Harusnya kan begitu. Iya. Haknya kan yang datang pagi, perjanjiannya kan 1 dinar. Iya. Dari kasih 1 dinar sudah pulang nggak usah protes kan? Iya bener. Yang kerja siang harusnya nggak boleh satu dinar. Harusnya separuhnya tuh, setengah dinar no. Ya karena janjinya 1 dinar ya nggak apa-apa 1 dinar. Nggak bisa karena yang datang pagi dengan datang siang kan jamnya berbeda. Tapi kenapa kok tuannya memberi 1 dinar?
Karena Tuhannya sudah janji. Bukan janjinya. Kenapa? Karena murah hati. Oh, Tuhannya ini kan murah hati kan. berarti Tuhannya murah hati. Jadi intinya tuh gini loh. Kamu dibaptis bayi, kamu dibaptis dewasa, kamu dibaptis mau mati ya toh. Tapi kalau Allah itu murah hati, dia nggak melihat kamu itu Wis sudah lama. menjadi Katolik lama atau barusan. atau barusan. Oh, Bahkan iya. yang disalibkan itu sudah mau mati. Ya kan? Langsung diselamatkan loh, enak kan? Iya, Makanya ikut Yesus. ya oke, sobat podcast hidup Rohani Katolik tetap semangat. Baik, tanpa disadari kita sudah cukup lama ini, sobat Loh, podcast masa hidup lama? Rohani Katolik ya. Kita mengupas 3 bagian saja di materi Advent yang ketiga ini. Mungkin 1 menit saja Mas Daryanto, ini saya batasi 1 menit, saya detik ini 60 detik Kenapa? 1 menit ya. Kok tergesa-gesa? Iya, tanda ini gini supaya cepat paham. Apa kaitannya materi hari ini dengan masa Advent? Kaitannya hari ini Ya, dengan 1 masa menit Advent. 60 detik dari sekarang. Ya, yang pasti ya, yang jelas bahwa hari ini kan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah dibaptis. Ya, oke. Pembaptisan kita itu menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang baik Ya. keluar dari diri kita. Kita dipanggil untuk bermisi ya, untuk mewartakan atau memberikan kesaksian yang baik sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Karena Kristus sendiri ini adalah yang datang ke dunia bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, tetapi karena kasih Allah yang tiada taranya. Jadi kenapa Allah sampai mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa tadi itu. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan manusia. Nah, itu yang kita nantikan sekarang. Tuhan Yesus yang datang karena kasih Allah kepada manusia. Nah, bayangkan, tadi kan saya sharingkan tadi tuh. Iya. Kalau saya ini telah lebih dahulu dikasihi, merasakan kasih orang lain kepada kita, apalagi ini kasih Allah sendiri yang mau menyelamatkan. Tetot. Nah, Itu udah tetot. apakah kita kemudian tidak ingin Mengasihi orang Iya. lain gitu loh. Makanya kalau kita sudah dikasihi, Kasih. ya panggilan untuk mengasihi itu akan lahir dari diri kita sendiri. Yang penting apa? Sadar bahwa kita dikasihi, itu yang penting. Oke. Advent ini menyadarkan kita selalu dari tahun ke tahun ya, ada Advent terus toh. Ya. Kita mengharapkan kehadiran dari Tuhan yang datang untuk mengasihi kita. Mengasihi kita. Dan kita Kita menyadari harus itu. menyadari itu supaya kita sadar bahwa kita dipanggil untuk berbuat kasih kepada orang lain. Loh, apa bisa? Bisa. Meskipun berat. Berat. gitu. Oke. Oke, sobat podcast Hidup Rohani Katolik, tanpa disadari ya, kita sudah cukup lama pada malam hari ini, nuansa di luar cukup ya hujan tadi, terus reda lagi, hujan lagi seperti itu ya. Kita lihat dari tadi itu kita akan segera mengakhiri Sudah, gitu saja. podcast kita pada malam hari ini. Kita nanti akan bertemu lagi teman-teman sobat podcast Hidup Rohani Katolik. Setelah kita membahas materi yang ketiga ini, tentu di minggu depannya sebelum Natal kita akan bertemu lagi dengan materi yang tentu berbeda, yaitu tentang bagaimana sih syarat-syarat apa sih, terus apa yang harus dilakukan di dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2023, tentu di sesi yang berbeda dengan sesi hari ini. Oke, Mas Daryanto, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu ya di sama-sama. hari Jumat ini, sungguh luar biasa. Ini kesempatan yang sungguh sangat berarti, mulai dari awal sudah sharing banyak hal gitu ya. Semoga sobat podcast Hidup Rohani Katolik juga terinspirasi dari kisah-kisah yang kami sampaikan atau sharingkan hari ini. Ambil yang positif-positif ya,
yang mungkin ada tadi Yang di selama guyon-guyon proses negatif, ada ya. guyon-guyon negatif itu di skip saja ya, di skip saja dan tidak usah dicuplik-cuplik ya. Tapi diambil yang positifnya dan dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami pun juga akan berusaha menjalankan untuk berusaha selalu lebih baik. Sekali lagi, kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau ada yang mau sharing bisa dituliskan di kolom komentar YouTube dan kami nanti akan membalasnya baik melalui akun dari gereja maupun akun dari Mas Daryanto maupun akun saya. Ya, itu. Dan sekali lagi teman-teman, bagi sobat podcast Hidup Rani Katolik yang punya usaha di rumah ataupun di mana gitu ya, di tempat usaha bisa mengiklankan usahanya di podcast Hidup Rani Katolik yang akan muncul di awal dan di akhir dan di selama acara itu ya, bisa menghubungi kami melalui call center yang tertera di awal dan akhir video ini. Baik, dengan demikian podcast kita hari ini sudah selesai dan kita akhiri dengan berdoa, minta bantuan Mas Daryanto. Kalau tadi pembuka itu harus tuan rumah ya. Iya, sekarang yang menutup juga tuan rumah ya, karena Mas Daryanto juga tuan rumah juga, saya dari paroki sini ya. Iya. Ya, sebelum menutup dengan doa, saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Wana. Jadi kami memang saling mendukung ya di sini agar pewartaan juga hidup di sini ya. Kita mengadakan podcast, tapi podcast kami juga memang tidak luput dari kekurangan. Saya juga dalam penyampaian tadi kalau ada yang kira-kira menyindir atau menyinggung gitu ya mohon maaf ya. Kalau ada yang mungkin kurang sesuai atau keliru juga bisa diluruskan kan. Kalau di YouTube itu kan ada kolom komentar kan. Nah, bisa dikoreksi karena kita manusia biasa. Kita sama-sama berjuang untuk menjadi sempurna itu agak berat. Saya tadi dikatakan agak berat, maka ya jika ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan, mohon dimaafkan dan sebisa mungkin juga diluruskan. Terima kasih, kita akan menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami menjadi putra-putrimu, menjadi anak-anakmu sendiri. Ya Bapa, panggilan itu akhirnya juga membawa perutusan kepada kami untuk senantiasa mengasihi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kami jumpai, bahkan mengasihi orang yang membenci kami sendiri. Karena itu ya Bapa, kami senantiasa mengharapkan curahan Roh Kudus-Mu dalam diri kami dan sadarkanlah diri kami senantiasa akan kehadiran-Mu agar kami mampu mengatasi kelemahan-kelemahan kami, agar kami mampu untuk menggapai kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki sendiri. Terlebih di masa Advent ini ya Bapa, semoga penantian kami dalam penuh harapan dapat benar-benar membuahkan hasil yang sempurna dalam cara kami mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Semua doa permohonan ini kami sampaikan, kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mas Daryanto sudah bersama-sama dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Sobat Podcast Hidup Rani Katolik malam hari ini. Sekali lagi, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.